Selamat datang di podcast Suara Remaja Berpancasila. Bersama aku Septisya Fitri, Bersama aku Najwa Ratosari. di sini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal yang kayaknya sering banget kita alamin gitu ya. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang pergaulan toksik yang pasti sering banget kalian alamin. Di sini kita nyari solusi dan juga penyelesaian dari cara-cara berpancasila. Dan juga kita itu kedatangan 9 tamu spesial yang bakalan berbagi Pengalaman mereka tentang gimana sih lingkungan toksik itu, terus pendapat mereka, solusi-solusi mereka tentang ketika mereka berada di lingkungan toksik itu, kayak gitu ya. Iya, jadi kita itu bakal bahas itu dengan 9 orang itu ya. Oke, daripada lama-lama gitu ya, langsung aja kita Langsung mulai aja kita mending. lihat ya. Namanya Suara Remaja Berpancasila. Nah guys, di sini kita udah kedatangan tamu-tamu spesial. Di sini tanpa berlama-lama langsung aja kita tanya-tanya pengalaman yang mereka alami. Halo guys. Halo. Kita mau tanya pengalaman teman-teman di sini. Kalian mengalami hal-hal toksik atau berada di lingkungan toksik? Boleh dong sharing-sharing ya. Pernah sih pastinya kayak pengalaman toksik itu siapa sih yang gak pernah? Itu nu kedua, ini kan saya. Sama ngerekam melalui hiji kamera di para ngerekam direkam suara dia apa ciri masih gitu dah. Jadi kalau lingkungan toksik itu kayak kadang nggak pernah gitu, jadi Tadi kayak mana ya? sadar kayak Jam 8. bro saya hindarin banget ya kalau toksik. Ini kan guys dan berat sapu Ketiga, jadi kayak sebenarnya dalam diri aku tuh aku orang baik gitu ya, tapi kayak seiringnya waktu berjalan itu kayak tanpa sadar, iya jadi itu kayak toksik banget gitu. Terus kayak awalnya kelihatan kayak Suara. Iya, jadi evidence banget gitu, kayak gitu. bener Iya. mau berenang Makan kemana? Mana jadi dia tak abis. Dan saya tinggal di rumah. ayo si Wahid si Pak Asuh pada dia. Itu tak terbentuk pasti ada ya, tapi kalau untuk menghindari atau mengangkut pertemanan kayak gitu tuh bisa karena udah lama gitu kita juga masih butuh iya butuh sama mereka. Mungkin kayak adanya aja kita ikut lingkungan kayak gitu, jadi kayak yang buruk nyaman jangan ikuti, tetap jadi diri kita sendiri aja. Iya, iya. Nah, ini banyak ada nggak kayak Makan sehari sahur. Apalagi yang paling sering gitu kayak lagi depan asapnya Nah, sih memang kan ini tempatnya jadi gorengan pemandangan. udah nomor udah Kurang sah. bisa berkat gitu. jadi ini 14 Ada tantangannya nggak gitu kayak Kita tinggal Ada
Kalau dari diri kamu ada rasa pengen ikutan merokok gitu? Apa saya boleh seorang tua? Seorang tua kamu benar gitu kayak ngomong jangan berteman sama mereka lagi karena lingkungan itu kayak gak benar juga. Dan ini kita yang habis Kayak gimana? Kayak gimana? Ada yang itu sobat apa gimana? Kak Jamil wan sehabis lagi. Berarti nggak berteman lagi sekarang? Atau masih? Berinteraksi pribadi atau sama dia ikutan aja? Kalau kamu ada nggak pengalaman? Kalau ada sebenarnya ada, ya seperti ya dalam pertemanan. Waktu dulu ya ada satu orang ya pengen dimengerti tapi dia tuh nggak bisa mengerti kita gitu ya itu egois lah ya banyak sih ini harusnya temen cewek yang muda gitu terus paling untungnya lagi dia juga mau pasain sama nah itu sih kalau dirasain tuh emang kelihatan toksik aja ya itu dalam hal pertemanan iya dalam hal pertemanan ya dalam hal teman tapi ngerasa bersaing itu toksik banget ya emang harusnya ya bukan udah kalau misalnya solusinya gitu kamu harus ada misalnya mau ada ya solusinya kita kan jauh aja sih ya kalau yang memutuskan kita dekat kita juga pasti bakal mau ngasih di apa sih pikiran kita juga kalau berteman sama dia tuh kayak udah tidak kayak jadi beban banget ya Kenapa udah dirasain aja jangan takut atau menghindar kalau misalnya kalau kalau emang wataknya begitu ya gak bakal berubah ya kalau misalnya kalau emang udah diri kamu tidak bakal berubah gitu jadi mending kita kalau saya kamu second. atau susah sebenarnya buat saya hindari karena Kamu masih second. kalau itu kan kayak gimana ya susah gitu ya nah kita udah share pendapat kita tentang pengalaman kita menurut kalian ada nggak sih kayak Itu tergantung Dapis. Dia melanggar kamu. Ya. Dapis yang tadi itu juga tahu. Mungkin ya semua kesalahan dimasukin. Iya bisa gitu. Sinar di sana kemana? Dapis hapus dapis. Udah kita ya. Nah, makan mana? yang pada itu waktunya udah Tahun karir balik ya? durasi jadi kita langsung aja. Nah tadi kan kita udah kedatangan tamu sebelumnya. Nah di sini kita mau tanya lagi tentang hal yang sama gitu. Kalian tuh ada nggak sih pengalaman berada di lingkungan toksik gitu dan kalau ada boleh kayak sharing-sharing ya gitu. Terus solusi cara dari permasalahan kali itu gimana? Boleh dari mana? Apa ya? Kalau secara pribadi waktu SMP aku pernah ya punya kayak teman ya dia tuh toksik. Sebenarnya dulu tuh kalau SMP kan sukanya circle gitu kan. Aku punya circle isinya tuh 5. Nah dari 5 itu ada satu orang yang benar-benar toksik banget kan. Kayak dia tuh suka melabrak anak bukan anak juga yang adik kelas. Misal kalau dia punya kesalahan kecil dilabrak. Terus kalau misal ada kesalahan apapun kayak dia tuh pengen menang sendiri gitu kan. Terus suka keras kepala. Nah sama teman-teman tuh suka dibilangin cuma dia tuh kayak susah banget kan dibilangin karena keras kepalanya itu terus pernah dijauhin. Waktu
dijauhin itu tuh dia tuh kayak yang ngerasa apa ya, kayak ngerasa bersalah, terus kayak dia tuh bilang kalau ada punya salah bilangin, cuman kita tuh nggak pernah bilangin, cuman dia tuh tetap keras kepala gitu loh. Itu jadi kayak lagi victim gitu ya, kayak lagi victim gitu. Jadi kalau misal kita bilangin dianya gak mau dengar, giliran kita diemin dianya kayak yang merasa tersakiti gitu kan. Kalau pengalaman aku gitu, kalau misal kamu nih ya, cara diri kamu ngadepin orang-orang kayak gitu gimana pada saat itu? Kalau aku mah kayak gimana ya, kayak videonya banget sih, kayak males banget kan, buat deket campurannya dia udah keras kepala banget. Kalau mau dibilangnya juga sama, kalau aku mah tetap sama sekolah itu, maksudnya kayak tetap gabung lah, gak peduli sama lingkungan mereka. Cuman yang aku gak sukanya itu emang dari keras kepalanya itu sama toksiknya itu kan. Kalau sekarang mah emang udah gak pernah buka lagi gara-gara ya kena takut. Jadi kayak kalau untuk kamu solusinya sendiri pada saat itu kamu tetap gabung, tapi karena sekarang udah bisa ya ada jadi ada interaksi lagi ya, mungkin dari yang lain ada pengalaman juga tentang lingkungan toksik. Mau siapa? Boleh mungkin dari saya. Aku sekolah menengah ya, di saya dari sekolah. Pertama itu saya berdosa dan karena saya tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Saya tidak menyebutkan bahwa semua pesantren itu, namun tidak semua yang baik bakal selalu baik. Pesantren itu ada beberapa hal yang menurut saya tidak baik, Pak. Seperti yang pernah terjadi pada saya itu senioritas. Di sananya itu Aku juga pernah, meskipun gak berpengalaman, tapi aku juga ada sedikit pernah lihat gitu waktu SD karena boarding school. Ya memang kayak kalau misal lingkungan pesantren gitu suka ada senioritas gitu ya, kayak itu parah ya. Kamu ngalamin hal yang parah banget atau yang biasa-biasa aja? sebenarnya hal yang parah banget juga pernah. Biasanya itu agak panjang, sangat panjang kalau saya ceritakan. Jadi mungkin saya ceritakan yang basicnya saja. Di sana itu biasanya adik-adik kelas itu harus membuat apa yang pada syaratnya, seperti mungkin disuruh dibantu, bikin, ya tidak yang sana biasanya bapak dia dibawa ke ruangan terus itu Kalau hal-hal bisa ada kejadian kayak gitu, itu tuh apa ya, kalau di pesantren itu namanya guru atau apa? Di atasannya itu ya kayak semacam gurunya gitu, pengawasnya gitu, tahu nggak? sebenarnya anak-anak di pesantren ini gabungan karena mereka itu kan boarding school ya, 24 jam itu bareng, jadi nanti pasti ketemu lagi ya habis jam Iya, ada tekanan. iya. Untuk saya sendiri sih cara mengatasinya itu dulu awalnya saya kan korban juga. Saya di sana mulai dengan olahraga karena saya juga melihat saya begitu kepada yang kecil dan juga Berarti memperbaiki diri. nah ya Itu kuncinya sih sebenarnya, Iya. yang balas dendam, tapi kitanya yang berubah Iya. yang lebih baik lagi. Kayak itu balas dendam terbaik. kalau misalnya Kalau misalnya dari Puput atau Fardan boleh share kayak menurut kalian gimana sih lingkungan toksik itu? Kalau menurut saya sih gimana ya, di waktu pengalaman saya sih memang masih terlalu banyak gitu ya yang kayak gitu. Cuman kalau dari dilihat dari kampung sebelah memang ada gitu, tapi itu tuh kayaknya bukan kayak karena sekolah kayak biasa gitu, tapi melainkan di pesantren. Tapi itu juga bukannya saya menjelekan semua anak pesantren gitu ya, tapi pasti adalah gitu yang seperti kata Wahid tadi, di apa ya, tempat yang baik itu pun tentu baik semuanya baik. Ya kayak kemarin tuh saya melihat ya, mereka itu mengambil atau ibaratnya kalau ibaratnya bahasa Sundanya maling gitu. Nah, mengambil
gitu. Jadi gimana ya, kelihatannya itu ya menurut saya itu tidak baik, hal yang tidak baik. Soalnya kan mereka juga kan di situ tuh menumpang, bukan di kampung mereka sendiri. Kan mereka menumpang, otomatis kan mereka memperkirakan kampung itu tersebut. Nah, kalau misal berdasarkan pandangan kamu gitu melihat kejadian itu, gimana sih menurut kamu kayak solusinya gitu? Apakah anak-anak tersebut dikasih hukuman atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya ya itu, menurut pandangan saya, kepada anak-anak yang tersebut, kepada anak-anak yang melakukan hal tersebut, kalau saya sih lebih menindaklanjuti ya. Kayak seperti mereka memberi hukuman kepada mereka, terus atau juga dari salah satu pemilik ponpesnya atau pesantrennya itu untuk memperketat pada pesantrennya. Jadi memperketat peraturannya. Itu agar mereka itu seperti tidak terlalu berkeliaran di malam hari, siang hari, tidak terlalu bebas. Nah, itu solusinya, tapi emang kadang ya kalau misalnya dipikir-pikir kalau peraturan ada pasti bakal ada yang melanggar gitu. Masih tetap ada sih yang melanggar. Ya tapi kan setidaknya lah gitu untuk mereka menakut-nakuti mereka. Di situ ada laporan nggak sih ke pengurusnya gitu kalau anak tersebut ngambil gitu? Ya itu juga kalau saya dengar itu kadang ada yang laporan, kadang ada juga yang membiarkan gitu karena mereka memaklumi. Jadi nggak berarti itu mah bisa dibilang salah sikap toksik dari anak-anak ponpes itu bisa jadi kan dari ponpes itu sendiri yang dibebaskan. Kalau misalnya dari Puput itu ya kayak sudut pandang saya punya teman ya dan dekat banget sama saya saya nggak sih menyimpulin dari ini sudut pandang dia itu udah pengalaman juga boleh bisa kan sudut pandang dia kayak ketika yang bawa aku sendiri misalnya nggak ada pengalaman kayaknya kalau aku sendiri dan pengalaman normal berarti ya jadi kita agak punya pengalaman tapi ini pun kan jadi kayak menurut pandangan kamu toksik itu kayak gimana? Kayak gimana? Siap, ya beres. Beres. Cut dulu. Đấy là cái cắt đấy. Sáng thượng đấy. Nanti itu lah tuh. Situ loh. Cái đi cắt. Nah, untuk Puput sendiri itu ada nggak sih pengalaman atau kayak gimana sih pendapat Puput mengenai lingkungan toksik itu? Kalau pengalaman saya pribadi, saya Iya, kalau kesimpulannya kan ya, kalau toksik itu pergaulan yang bebas, intinya mah kan pergaulan bebas nih. Jadi solusi kita buat toksik itu yang positifnya kayak antara kita menjauhi mereka yang toksik atau kita yang apa sih yang menghindari itu terus kayak ngasih mereka bukan solusi aja ya iya jadi kayak kita ngasih mereka informasi bukan informasi sih kayak pemberitahuan gitu melarang mereka buat stop gitu atau kurangi aja gitulah ya mungkin karena mereka anak muda jadi kayak ngerasa kalau itu tidak toksik cuman kayak kenakalan yang sangat muda aja kalau jadi nggak bisa membedain mana yang baik sama buruk iya labil
Di sini kan kita udah sharing-sharing nih tentang pengalaman kita, terus juga sudut pandang. Ada nggak sih menurut teman-teman nih lingkungan toksik ini tuh hubungannya sama nilai-nilai Pancasila? Jadi menurut saya kebanyakan dari kasus-kasus teman-teman yang ada di sini lingkungan toksik itu berhubungan dengan poin pada sila kedua hukuman yang Nah, meskipun Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang besar dan rakyatnya orang-orangnya yang ramah, namun dari cerita teman-teman saya masih menjaga karena yang saya suka teman-teman juga orang yang berlaku dengan sesuai dengan poin pada sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab. Masih ada yang suka korban playing victim, masih ada yang tidak hormat, masih ada yang suka mengambil barang orang. Juga menurut saya hal tersebut kurang baik dan harus diperbaiki dari sekarang. Karena setiap bangsa itu yang akan memegang tinggi masa depan nantinya itu adalah anak-anak mudanya. Karena kalau misalnya kita nih ya Indonesia tuh punya berbagai macam suku, agama, ras, budaya. Kalau misalnya masih ada orang-orang yang kayak tadi cerita dengan toksik itu yang ngebully, yang hormat, itu tuh bisa Indonesia tuh akan maju ya. Iya. Jadi nanti terpecah-pecah dan Tidak jadi emas. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Remaja Berpancasila. Semoga episode kali ini bisa menjadi pengingat buat kita untuk selalu memilih lingkungan yang sehat dan juga selalu berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila. Sampai jumpa.